Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan saya membuat video ini malam. Nah, selamat bergabung di channel YouTube saya. Perkenalkan, saya Deddy Nusidik, seorang pendamping halal, pejuang halal ya, pejuang halal. Nah, kita sering kadang yang kita rasakan sebagai pendamping halal yaitu lama di input bahan. Ini saya share terkait cara mudah, tips dan trik untuk mempercepat kita input bahan sehingga cara kita lebih efisien dan tidak membutuhkan waktu banyak. Tapi ini disclaimer ya, cara ini cara legal, bukan manipulatif. Jadi cara ini sesuai dengan fitur yang ada di si halal. Jadi tinggal bagaimana cara kita menggunakannya akan saya ulas di sini. Jadi ikuti dengan baik untuk cara-caranya. Yang pertama, kita login dulu ke akun si halal pelaku usaha. Ini kebetulan sudah ada, sudah saya bikinkan. Jadi NIP sudah ada dan ini akun sudah jadi, kita tinggal login aja. Nah, kebetulan untuk si PU ini produknya adalah roti, ya, roti dan kue. Jadi KPI-nya pakai roti dan kue. Ini saya sudah buatkan pengajuan, masih dalam bentuk draft. Kita ubah. Ini sudah saya isi semua, jadi kita tinggal ke bahan. Ini bahannya real kosong ya. Nah, jadi ada beberapa fitur, ada dua fitur sebenarnya untuk input bahan ini. Yang pertama, fitur tambah ini input secara manual. Jadi semua produk, semua bahan kita input secara manual di sini, tapi satu-satu. Ini kalau cara seperti ini memang butuh waktu dan effort waktu kita juga gitu kan. Apalagi untuk produk-produk yang mempunyai bahan yang banyak. Ini butuh waktu lumayan dan kita pun harus bersabar dan telaten untuk input satu-satu. Nah, sebenarnya ada satu lagi fitur ini upload. Ini sudah ada di self declare ya, bukan hanya di pengajuan reguler, tapi self declare sudah ada. Jadi kita tinggal mengunduh aja template yang sudah ada. Nanti ini templatenya. Nah, ini templatenya. Jadi kita bisa isi di sini, gitu kan? Isi di sini untuk diupload di secara massal pakai Excel tadi. Upload di sini, sini. Nah, pertanyaannya pasti kan kalau kita pakai Excel juga terlalu lama juga gitu ya. Lalu cara cepatnya bagaimana gitu kan? Nah, pertama kita siapkan template ini. Ini kita hapus, kita hapus, kita hapus. Jadi template harus sesuai dengan seperti ini ya, seperti ini. Nah, kebetulan untuk PU ini produknya adalah kue strudel. Nah, jadi saya ada pelaku usaha yang sudah eh, apa namanya mengajukan kue strudel. Ini namanya strudel ya. Ini bahan-bahannya. Ini sudah ada semua. Nah, bahan ini bisa kita copy. Kita copy semua. Sudah copy kita paste. Ini biarkan kayak gini. Kita buat sheet baru. Kemudian yang tadi itu kita bisa pindahkan di sini. Kita pakai fitur paste spesial terus tag. Nah, ini sudah kita pindahkan. Ada 15 bahan, 15 bahan yang akan kita input. Kemudian kita, sorry, kita pindahkan di sini. Nah, ini nama nama.
bahan, kita pindahkan ke sini. Ini bahan nanti kosongin dulu. Terus ini produsen ya, ini jelas produsen. Kita ke copy di sini di bawah produsen. Ini nanti dulu kita kosongin Indonesia. Ini kosong, ini kosong. Kemudian nomor sertifikat. Sudah semua. Terus kita rapikan. Kemudian kita lihat yang jenisnya bahan, kita buat bahan semua. Kita semuanya dulu, nanti kita pilih. Ini bahan, pisang, terus ini air, bahan. Oke, jadi kita rekomendasikan untuk uploadnya bahan semuanya dulu. Cleaning agent sama kemasan kita upload manual saja. Nah, nanti apa bedanya? Kita lihat ya. Ini juga sama, ini Indonesia. Terus supplier kosongkan aja. Ini BPCH yang ada halalnya aja. Yang ada nomor ID halalnya aja. Masa berlaku ini kosongkan. Sudah, sudah. Ini bahan-bahan semua ya, bahan semua. Supplier kosongkan juga. Setelah sudah, kita simpan filenya. Kita namakan bahan struktur. Sudah, Excel ya, dalam bentuk Excel. Save. Nah, kalau sudah, kita kembali ke si halal. Nah, nanti kita lihat apa bedanya untuk upload eh, secara manual sama upload di input secara manual pakai fitur tambah dan input pakai fitur upload ini. Dan sudah, kalau sudah, kita ambil file yang telah kita buat untuk di-upload ke Siala. Nah, ini strudel yang sudah kita buat. Nah, ini akan kedetek. Ya. Jadi jenis bahan ada, produsennya jelas, negara ada, penerbit halalnya ada, nomor sertifikat. Ini kosong. Kalau bahannya dari luar negeri atau iya dia halalnya halal luar negeri, registrasi SHLN, maka ada data-data yang dibutuhkan. Tapi kalau untuk sehati yang self declare biasanya nggak ada. Kalau sudah, ini ada 15 bahan, kita tinggal unggah. Nah, cepet kan? Jadi kita tidak satu-satu di sini. Nah, pertanyaan gini, ini kan data dari pelaku usaha lain gitu ya, datanya dengan produk yang sama. Nah, jadi yang kita gunakan adalah kita konfirmasi dulu kepada pelaku usaha yang bersangkutan ini, apakah betul bahannya ini. Kalau misalkan ada beberapa yang ganti mereknya, nah tinggal kita ajukan edit. Misalkan ternyata bukan pakai garam Revina ini, udah kita edit. Nah, ini sudah bersertifikat, kita cari garamnya. Misalkan ternyata pakai garam daun. Eh, Garam. Ya, tapi kadang begitu error untuk. Jadi gitu, kalau untuk kekurangannya di fitur ini, kita kadang agak sulit mencari, mengubah. Coba kita bandingkan sama fitur ini. Sertifikat. Nah, kalau di sini kan ada fitur ini ya, bisa cari di sini.
nama merek, nama produsen, sama nomor sertifikat. Nah, itu memang kekurangannya. Jadi nanti di template Excel-nya kita bisa berbagi dulu. Kita konfirmasi ke pelaku usaha, ini bahannya betul atau tidak gitu. Nah, kekurangan yang kedua, ketika ada bahan yang tidak diragukan, misal ini air, air itu kan harusnya bahan tidak diragukan. Ketika diedit, dia menjadi berbahan bersertifikat. Akhirnya apa? Di Verval pendamping halal, ini akhirnya masuk bahan yang diragukan. Padahal ini salah satu bahan yang tidak diragukan. Ini misalkan air ya. Atau misalkan sini ada telur ayam. Nah, dia jadi bahan yang kalau di Verval, kalau masuk ke Verval pendamping, ini jadi produk yang diragukan. Harusnya telur ayam itu produk yang tidak diragukan. Masuknya ke sini, tidak bersertifikat. Kita bisa ganti sebenarnya di sini. Telur ayam. Nah, sama kekurangannya itu. Jadi di sini apa namanya? Error untuk pencarian. Nggak tahu ini karena jaringan atau apa. Sepertinya fiturnya masih begitu. Jadi kita batalkan. Jadi bahan-bahan yang di sini kalau misalkan tidak sesuai dengan bahan si pelaku usaha itu, gak usah tidak dihapus pun tidak apa-apa nanti. Yang penting nanti di akun pendamping kita tidak usah di checklist verifikasi. Kalau tidak checklist verifikasi, otomatis tidak masuk waktu verval bahannya. Ini catatannya seperti itu. Jadi misalkan ternyata eh, ini ternyata bahan-bahan yang positif list atau yang tidak bersertifikat masuknya jadi bahan yang diragukan. Nah, bisa langsung input manual aja. Nah, misalkan tambah air ini ya sebagai cleaning agent tadi belum ada ya, kita tambah hal. Dan kemudian ada tambah kemasan plastik dus hmm, kotak kue ini kotak kue untuk kemasannya kemasan. Nah, jadi nanti kalau misalkan bahannya tidak sesuai, tidak dihapus, tidak apa, nggak usah dihapus. Tinggal nanti di akun pendamping tidak usah diverifikasi. Jadi aman-aman aja. Ini banyak banyak input bahan juga nggak apa-apa. Kalau misalkan tidak sesuai. Kalau misalkan ternyata coklatnya bukan pakai kolata, yaudah kita tinggal input manual aja di sini. Tambahkan yang sesuai. Nanti di akun pendamping jangan diverifikasi. Yang diverifikasi adalah bahan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, setelah selesai, kita coba sampai selesai ya. Ini produk, kita tambahkan produk. Ini kita coba dulu ya, kita coba sampai selesai. Ini jadinya nantinya kayak apa gitu kan. Kita ambil contoh produk aja. Misal, misal aja lah, misal ini ya. Tapi nanti kita ganti nggak apa-apa. Namanya strudel inyong. Bah, terus kita input bahannya. Ini input ya semuanya. Nanti dipilih aja yang kira-kira bahannya untuk itu apa. Ini kita coba dulu untuk semua. Nanti kita buktikan di di akun pendamping jadinya seperti apa. Untuk prosesnya kita bisa ambilkan dari sini atau kita konfirmasi dari namanya akun dari pelaku usaha. Sudah, kalau sudah kita ke akun pendamping untuk
Ini ya, nama pelaku usahanya. Wah, sebentar, biasaan ini. Wah, ternyata error, kawan-kawan. Nah, bisa. Memang harus kita beberapa kali refresh. Nah, tadi misalkan ada beberapa produk yang harusnya beda sama bahan yang dipakai pelaku usaha. Nah, nanti kita jangan verifikasi. Kalau sesuai udah tinggal verifikasi. Jadi nggak usah repot-repot hapus. Ini misalkan sudah verifikasi semua ya. Sudah sesuai, artinya sesuai. Ya, terus tadi misalkan ada beberapa, oh ini misalkan telur ayam. Telur ayamnya kita masukin aja ya checklist dulu di verifikasi. Nanti jadinya seperti apa. Ya, ya, verifikasi. Terus ini verifikasi juga. Jangan lupa simpan tadi. Terus ini juga verifikasi. Ini juga sudah. Kalau sudah kita ke akun pelaku usaha. Kita cek lagi. Ini udah sih verifikasi ya. Ini bahan-bahan yang verifikasi nanti masuk ke atau kita gini, kita contoh satu bahan kita tidak verifikasi. Misalkan ini air ada dua ya. Jangan. Margarin, ini margarin, saya tidak verifikasi. Nah, jadinya seperti apa itu ya? Kita kembali, kita lihat lagi. Ini margarin ya, belum verifikasi. Kemudian kita kirim, submit pelaku usaha. Nah, berhasil submit ya. Kita masuk ke akun pendamping. Ini masuk ke sini. Nah, kita lihat bahan yang tadi, apa namanya margarin itu ada apa enggak? Di sini ada 17, 17 bahan. Kita lihat di akun pelaku usaha ada berapa? Ada 17. Nah, jadi tadi yang tidak checklist apa tadi ada nggak coba kita lihat. Margarin ya, margarin. Nggak ada. Ini aja 17. Ya, it, ada ini margarin. Sebentar. Margarin. Kita cek di sini. Oh, ini ada. Nah, kembali ke awal dulu. Jadi nanti produk-produk yang harusnya tidak diragukan, dia menjadi diragukan di sini. Telur, air murni, dia menjadi bahan diragukan. Harusnya di sini dia menjadi bahan tidak diragukan. Nah, maka di template yang Excel itu cukup bahan-bahan yang bersertifikat dan bahan-bahan yang positif list atau yang tidak diragukan itu diinput secara manual. Coba kita kembalikan dulu. Perbaiki bahan. Kembalikan. Dan jadi dia akan masuk ke sini lagi. Ini ya, eh, belum verifikasi. Sebentar. Kita masuk ke pendamping. Dikembalikan ke PO.
Tadi ini Mutrika. Aduh. Coba yang telur ayam ini saya tidak verifikasi. Tidak verifikasi pendamping ya. Ada tiga ya. Telur ayam, air murni, telur ayam sama ini si Mas. Ya sudah, kita kirim lagi. Masuk ke profile. Hmm, oh, tetap ada. 17 ya, ini 17. 17 juga. Input. Ada 17 ya. Kita coba yang di sini ada berapa total produk bahan, sorry itu berapa bahan. Ada 17. Oh. Ya, harusnya memang tidak masuk ke verifikasi. Tapi entah ini ada di sistemnya ada atau gimana, belum kelihatan. Jadi ini nanti sarannya untuk bahan-bahan yang bersertifikat saja yang dipakai template. Nanti kalau misalkan bahannya tidak sesuai, tinggal ganti aja atau tambahkan di sini. Tambahkan baru secara manual gitu ya. Di sini pakai fitur ini, input tambah, baru nanti kita input di bahan di produknya di foto produk ini secara checklist biasa. Ternyata bahan itu tidak, berarti nggak usah di checklist. Jadi bahan di sini banyak juga nggak masalah, nanti tinggal sesuaikan aja. Yang penting nanti bahan di produknya, di input produknya sesuai, seperti itu. Jadi itu cara apa namanya input bahan pakai pakai apa namanya template Excel. Disclaimer ya dan peringatan ya, ini memang sesuai fitur dan fiturnya belum cukup optimal. Mudah-mudahan ke depan bisa sangat membantu. Kalau ada, itu sangat membantu kita sebagai pendamping halal. Dan bagi pendamping yang lainnya, kalau mau berbagi template, silahkan bisa kita komunikasi dan kita saling membantu sehingga kita lebih cepat dalam pengajuan halal. Itu aja. Monggo kalau ada sharing-sharingnya atau kontak saya ada di deskripsi di bawah. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat dan salam pendamping halal.